Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Presiden baru saja selesai melakukan rangkaian kegiatan di Melbourne, utamanya dalam rangka menghadiri KTT ASEAN Australia. Selain hadir di KTT ASEAN Australia, Bapak Presiden juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Perdana Menteri Kamboja. Saya mulai dengan pelaksanaan KTT ASEAN Australia. KTT ini dilakukan dalam rangka peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN dengan Australia. Australia merupakan mitra pertama ASEAN dan Australia juga merupakan mitra pertama di mana ASEAN memiliki kemitraan strategis komprehensif. Tema KTT kali ini adalah A Partnership for the Future. KTT itu sendiri secara garis besar dibagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama membahas Future ASEAN-Australia Cooperation dan The Three ASEAN Cooperation Pillars. Inti dari sesi pertama sebenarnya adalah membahas Future Cooperation. Sebagaimana teman-teman ketahui, tahun lalu Australia mengeluarkan dokumen yang dipersiapkan atau dibuat oleh Nicholas Moore, dan laporan ini adalah mengenai judulnya Invested Australia Southeast Asia Economic Strategy to 2040 atau biasa disebut strategi ekonomi Australia untuk Southeast Asia, untuk Asia Tenggara. Dan inti dari laporan Nicholas Moore tersebut sebenarnya merupakan sebuah pendekatan baru yang akan dilakukan oleh Australia dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Asia Tenggara. Di mata Australia, Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat potensial dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kedekatan geografi tentunya, komplementaritas ekonominya, dan merupakan bagian dari upaya Australia untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Di dalam laporan tersebut ada 4 hal besar yang akan dilakukan, yaitu raising awareness, removing blockages, building capacities, dan deepening investment. Sementara 10 prioritas atau sektor yang akan diprioritaskan ada 10, yaitu agriculture and food resources, green energy transition, infrastructure, education and skill, visitor economy, healthcare, digital economy, professional and financial services, serta yang ke-10 adalah creative industries. Nah, sebagai implementasi dari pendekatan baru, sebagaimana yang ada di dalam laporan Nicholas Moore tadi, Australia untuk tahun ini telah meluncurkan ASEAN Australia Center. Ini adalah sebagai bentuk dukungan dari implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kemudian Australia juga memberikan 55 beasiswa magister dan 55 beasiswa non-gelar di bidang kerjasama AOIP bagi negara-negara ASEAN dan juga Timor Leste, serta penambahan pusat fasilitasi startup Australia di 4 kota di ASEAN, termasuk di Indonesia dan Vietnam. Sebelumnya fasilitas seperti ini sudah ada di Singapura. Di dalam sesi pertama mengenai Future Cooperation, Bapak Presiden di dalam pernyataan nasionalnya menekankan pentingnya fokus perhatian ke depan di 3 bidang. Pertama, pentingnya penguatan integritas ekonomi ASEAN dan Australia, di mana Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan kerjasama perdagangan dan investasi yang sifatnya dua arah. Dan Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antara strategi yang ada yang dimiliki Australia seperti tercermin di dalam laporan Nicholas Moore dengan implementasi dari AOIP. Jadi sekali lagi Bapak Presiden menekankan pentingnya ada sinergi antara pendekatan baru Australia yang tercermin di dalam laporan strategi Australia mengenai pendekatan kepada ekonomi Asia Tenggara atau saya singkat Invested 2040 yang dibikin oleh Nicholas Moore, dengan yang satunya adalah implementasi dari AOIP.
Hal kedua yang ditekankan oleh Bapak Presiden adalah pentingnya percepatan transisi energi, di mana dukungan Australia terhadap ASEAN Strategy for Carbon Neutrality sangat diharapkan terutama dalam bentuk investasi, kemudian akses pembiayaan inovatif dan transfer teknologi. Indonesia juga mendorong Australia untuk mendukung pembangunan EV ekosistem di ASEAN. Dan selain itu, Bapak Presiden juga menekankan bahwa Indonesia menentang kampanye hitam dan diskriminasi yang menggunakan dalih lingkungan hidup yang tidak berdasarkan bukti-bukti saintifik. Hal ketiga yang disampaikan Bapak Presiden di sesi pertama adalah pentingnya kerjasama transformasi digital. Presiden menyampaikan potensi ekonomi digital ASEAN sangat kuat. Tahun lalu, perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA telah dimulai. Dan Indonesia juga berharap Australia dapat mendukung upaya transformasi digital ASEAN melalui skill development, knowledge sharing, dan kemitraan publik dan privat yang kuat. Rekan-rekan, untuk sesi kedua dikemas dalam bentuk retreat. Dan retreat ini mengambil tema Our Vision for the Region and Addressing Shared Challenges. Di sisi ini isu geopolitik dibahas. Dan di sesi ini Bapak Presiden di dalam pernyataan nasionalnya menekankan pentingnya ASEAN dan Australia terus menghormati hukum internasional dan tidak boleh ada negara yang berada di atas hukum. Presiden menekankan 3 hal. Pertama, rule-based order harus terus ditegakkan tanpa standar ganda. Yang kedua, spirit dan paradigma kolaborasi harus terus diperkokoh agar tidak terjadi trust deficit. Di sini kerjasama yang sifatnya inklusif sangat penting agar tercipta strategic trust. Presiden juga mengharapkan Australia dapat menjadi jembatan kerjasama ASEAN dengan PIF dan juga dengan IORA. Hal ketiga yang ditekankan Bapak Presiden di sesi kedua adalah pentingnya solidaritas terhadap Palestina dan seruan untuk menghentikan genosida di Gaza. Di sini Bapak Presiden kembali menekankan pentingnya gencatan senjata dan ajakan untuk terus memberikan dukungan kepada UNRWA dan pentingnya two-state solution. Rekan-rekan yang saya hormati, KTT ASEAN Australia menghasilkan 2 dokumen, yaitu Melbourne Declaration, isinya adalah arah kerjasama di bidang politik keamanan, ekonomi, sosial budaya ke depan. Dan dokumen yang kedua adalah ASEAN Australia Leaders Vision Statement, yang isinya adalah visi para pemimpin di dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan geopolitik, geostrategi, dan juga geoekonomi. Rekan-rekan, di sela-sela KTT, Presiden melakukan 3 pertemuan bilateral. Pertemuan yang pertama adalah dengan Perdana Menteri Kamboja. Dan di sini Bapak Presiden membahas 3 hal. Yang pertama mengenai perdagangan investasi. Nilai perdagangan kita dengan Kamboja tumbuh 14,6% tahun lalu. Dan dari segi nilainya sudah melampaui 1 miliar US dollar. Bapak Presiden mendorong peningkatan perdagangan melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur di sektor udara dan laut. Presiden juga mendorong investasi BUMN Indonesia di Kamboja. Hal yang kedua yang ditekankan Bapak Presiden di dalam pertemuan bilateral adalah pentingnya kerjasama dalam pemberantasan TPPO. Presiden mendorong implementasi MOU pemberantasan kejahatan transnasional yang sudah disepakati tahun 2023. Yang ketiga, mengenai ketahanan pangan. Di sini Bapak Presiden menekankan kerjasama mengenai ketahanan pangan sangat penting untuk dilakukan ke depan secara sustainable. Dan implementasi dari MOU pertanian untuk penguatan rantai pasok dan ketahanan pangan kedua negara perlu terus diperkuat. Dengan Perdana Menteri Selandia Baru dibahas 3 hal. Pertama mengenai perdagangan. Di sini Bapak Presiden mendorong peningkatan perdagangan terutama di sektor halal melalui Mutual Recognition Agreement. Yang kedua di bidang transisi energi.
Presiden menyampaikan apresiasi atas kerjasama di bidang energi panas bumi, termasuk komitmen pendanaan senilai 15,6 juta New Zealand dollar dari Selandia Baru dalam skema Indonesia Aotearoa, saya ulangi ya, Indonesia Aotearoa New Zealand Geothermal Energy Program atau PINZ. Presiden juga mendorong peningkatan kerjasama di bidang pengembangan energi geotermal dan transisi energi di Indonesia. Yang ketiga, kemitraan di Pasifik, di mana Bapak Presiden mengapresiasi dukungan Selandia Baru terhadap implementasi AOIP dan mengharapkan Selandia Baru juga mendukung peningkatan peran Indonesia di kawasan Pasifik melalui PIF. Presiden juga mendorong kerjasama trilateral dengan Selandia Baru dan negara Pasifik lainnya di bidang pembangunan sejalan dengan visi Pacific Elevation Indonesia. Dan terakhir, Bapak Presiden juga mengundang Selandia Baru untuk menghadiri World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada Mei tahun ini. Pertemuan bilateral ketiga yang dilakukan Bapak Presiden adalah dengan Perdana Menteri Australia. Di sini Bapak Presiden mengangkat 4 hal. Yang pertama mengenai peningkatan kerjasama bilateral. Tahun ini kedua negara memperingati 75 tahun hubungan diplomatik dan Presiden menyambut baik MOU on EV collaboration antara kedua negara yang telah ditandatangani tahun lalu dan mendorong implementasinya guna dapat memperkuat kerjasama rantai pasok mineral kritis dan kendaraan listrik. Terkait dengan nikel, Presiden mendorong kolaborasi kedua negara dalam menghadapi situasi pasar global. Presiden juga menyampaikan Indonesia berencana untuk membuka kantor perwakilan BNI di Sydney untuk meningkatkan kerjasama di sektor keuangan. Beliau juga menyambut baik penandatanganan MOU antara Otorita IKN dengan National Capital Authority Australia yang dilakukan pada 27 Februari yang baru lalu dan mengundang sektor swasta Australia untuk investasi dalam pembangunan IKN. Hal kedua yang ditekankan Bapak Presiden adalah pentingnya penguatan kerjasama perdagangan. Presiden menekankan bahwa penguatan kerjasama harus dilakukan dua arah. Dan dalam konteks ini, beliau mendorong pentingnya kerjasama bidang biosecurity untuk produk-produk Indonesia, utamanya untuk buah-buahan dan perikanan. Yang ketiga, Presiden menekankan pentingnya penguatan people-to-people contact. Bapak Presiden menyambut baik animo pelajar Australia yang menjadikan Indonesia tujuan favorit dalam skema New Colombo Plan dan mengundang lebih banyak lagi pemuda Australia untuk berkunjung dan belajar di Indonesia. Hal keempat yang disampaikan Bapak Presiden dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Australia adalah pentingnya kerjasama kawasan, di mana Bapak Presiden mengapresiasi dukungan Australia terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN, termasuk partisipasi aktif dan dukungan Australia dalam ASEAN Indo-Pacific Forum. Presiden menyambut baik peluncuran Strategi Ekonomi Asia Tenggara 2040 dan berharap strategi tersebut dapat memperkuat integrasi ekonomi Australia dengan ASEAN dalam kerjasama perdagangan, investasi yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, Bapak Presiden juga mengundang Australia untuk hadir di World Water Forum di Bali bulan Mei. Rekan-rekan, itu tadi hasil kunjungan Bapak Presiden ke Melbourne. Sementara untuk saya sendiri, saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Australia Penny Wong dan membahas berbagai hal, antara lain mengenai kerjasama transisi energi, kemudian tindak lanjut MOU mengenai mekanisme bilateral yang sudah ditandatangani tahun lalu. Kemudian saya juga menyampaikan pentingnya kita mengangkat barrier-barrier non-tarif. Dalam hal ini saya juga sampaikan mengenai masalah pentingnya kerjasama dalam konteks biosecurity, terutama untuk ikan dan buah-buahan. Kemudian karena Plan of Action dari Indonesia Australia CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, akan selesai tahun ini, maka saya sampaikan kepada Menlu Penny Wong, kedua tim harus duduk untuk mulai mendesain
Plan of Action untuk tahun 2025-2029. Karena Plan of Action tahun 2020-2024 sebentar lagi akan selesai. Selain itu, saya juga tekankan di dalam pembicaraan mengenai pentingnya sinergi antara implementasi dari AOIP dan juga pendekatan baru Australia Southeast Economic Strategic 2040 yang tadi saya sebutkan. Dan di dalam pertemuan bilateral tentunya kita bicara mengenai masalah Gaza, di mana saya juga tekankan agar kita semua memberikan dukungan terhadap kerja UNRWA. Setelah bertemu dengan Menlu Penny Wong, saya juga bertemu dengan Menlu Bayangan Australia, Simon Birmingham, yang membahas mengenai masalah situasi kawasan dan global serta hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Selain itu saya juga berkesempatan untuk berdiskusi mengenai berbagai tantangan isu kawasan dan dunia dengan Hervé Lemahieu, Director of Research dari Lowy Institute. Lowy Institute ini merupakan think tank di Australia. Demikian rekan-rekan, dari Melbourne ini Bapak Presiden setelah selesai pertemuan akan langsung kembali ke Jakarta dan insya Allah akan tiba di Jakarta 6 Maret malam hari. Terima kasih.